Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muzaki Sain dari STM IKMI Tegal akan mempresentasikan mengenali cara kerja push notification dalam Progressive Web App atau PWA. Apa itu PWA? PWA adalah jenis aplikasi web yang dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang mirip dengan aplikasi seluler atau desktop, termasuk fungsionalitas offline, notifikasi, dan akses ke perangkat keras, sambil tetap dapat diakses melalui browser web. PWA dapat diinstal di perangkat pengguna dan memberikan kinerja cepat, responsif, serta meningkatkan retensi pengguna. Manfaat PWA ada dua bagi pengguna. PWA memberikan pengalaman yang lebih baik dan notifikasi push. Sedangkan bagi pengembang, PWA menghemat biaya dan waktu serta dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Pengenalan push notification. Push notification adalah pesan atau pemberitahuan yang dikirim dari server ke perangkat pengguna tanpa perlu pengguna aktif. Push notification memungkinkan aplikasi atau situs web untuk memberitahu pengguna tentang informasi terbaru atau peristiwa penting bahkan saat aplikasi tidak aktif. Push notification adalah alat komunikasi real-time yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan retensi pengguna. Kenapa push notification itu penting? Karena meningkatkan keterlibatan pengguna, memungkinkan komunikasi real-time, dan meningkatkan retensi pengguna. Dengan push notification, PWA dapat memberitahu pengguna tentang pembaruan, penawaran khusus, atau peristiwa penting bahkan saat tidak aktif di situs atau di aplikasi. Selanjutnya, mengapa menggunakan push notification di PWA? Alasannya ada tiga. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan pengguna. Yang kedua, pemberitahuan real time. Yang ketiga, meningkatkan retensi pengguna. Cara kerja push notification di PWA. Yang pertama ada pengembang memulai pesan. Proses dimulai ketika pengembang ingin menginformasikan notifikasi push ke pengguna PWA. Pengembang menginisiasi pesan notifikasi. Yang kedua ada service worker registrasi. Jadi service workernya itu harus terregistrasi di peramban pengguna. Yang ketiga ada pengembang mengirim pesan ke push server. Pengembang mengirim pesan ke push server melalui jaringan. Yang keempat, push server lalu mengirim pesan ke perangkat. Push server akan mengirim pesan notifikasi dari pengembang dan mengirimnya ke perangkat pengguna melalui peramban web. Selanjutnya arsitektur push notification dalam PWA. Yang pertama ada client side atau service worker. Service worker adalah komponen latar belakang PWA yang berfungsi sebagai perantara notifikasi push dan harus terdaftar di peramban pengguna. Service worker akan menyimpan pesan notifikasi yang diterima dan mengelolanya saat peramban pengguna tidak aktif. Yang kedua ada server side atau push server. Push server adalah komponen pada sisi server yang bertanggung jawab untuk menerima, menyimpan, dan mengirim notifikasi push ke perangkat pengguna. Pengembang mengirim pesan notifikasi ke push server melalui API atau layanan khusus. Push server mengelola pesan notifikasi dari pengembang dan meneruskannya ke peramban pengguna yang telah memberikan izin. Yang ketiga, komunikasi antar keduanya. Service worker dan push server berkomunikasi melalui protokol web push, kemudian push server mengirim notifikasi ke peramban pengguna yang telah mendaftarkan service worker, lalu service worker menerima pesan notifikasi dari peramban dan menampilkan notifikasi kepada pengguna setelah memprosesnya. Selanjutnya, penggunaan service worker. Service worker adalah komponen kunci dalam Progressive Web App atau PWA. Peran utamanya mencakup manajemen saja atau peningkatan kinerja dalam kondisi jaringan yang buruk, pengelolaan notifikasi push untuk memberitahu pengguna, dan sinkronisasi data latar belakang. Konsep saja API pada PWA. Saja API adalah bagian integral dari PWA yang memungkinkan pengelolaan saja sumber daya seperti gambar, skrip, dan data. Konsep saja API PWA melibatkan penyimpanan dan manajemen versi sumber daya dalam saja peramban. Pengembang dapat memilih strategi saja yang sesuai, memutuskan cara saja digunakan dalam berbagai situasi, seperti saja first atau network first. Saja API juga memungkinkan pemadaman sumber daya yang sudah tidak relevan, menghemat ruang penyimpanan, dan memungkinkan PWA beroperasi secara offline dengan sumber daya yang telah ada di saja. Dengan demikian, sesi API adalah instrumen penting dalam meningkatkan kinerja dan responsivitas PWA dan serta meningkatkan pengalaman pengguna terutama dalam kondisi jaringan yang tidak stabil. Registrasi push notification. Cara mendaftarkan PWA ada PWA agar dapat menerima push notification ada 9. Yang pertama, pastikan PWA telah memiliki service worker. Yang kedua, gunakan HTTPS untuk keamanan. Yang ketiga, gunakan API push notification. Yang keempat, meminta izin pengguna untuk notification.
Yang kelima, daftarkan service worker di script PWA. Yang keenam, mengirim notifikasi dari push server. Yang ketujuh, tangani notifikasi dalam service worker. Yang delapan, berikan pengguna kontrol atas isi notifikasi. Yang sembilan, uji notifikasi sebelum peluncuran. Registrasi service worker. Service worker adalah langkah awal dalam mengaktifkan dan menggunakan service worker dalam sebuah progressive web app atau PWA atau aplikasi web modern. Service worker adalah sebuah script JavaScript yang berjalan di latar belakang perambahan web dan memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai tugas seperti pengolahan saja, manajemen notifikasi push, sinkronisasi data, dan banyak lagi. Contohnya seperti di bawah gambar. Dari service worker-nya terregistrasi. Pembuatan push notification. Pesan push biasanya memiliki struktur JSON yang terdiri dari beberapa elemen, yaitu yang pertama title, yang kedua body, yang ketiga icon, yang keempat ada image, yang kelima ada data. Shortcut sederhana push notification. Berikut shortcut secara sederhananya ya. Pengelolaan izin pengguna. Izin pengguna dalam PWA memiliki peran kunci dalam menghormati privasi pengguna, meningkatkan keterlibatan, dan menghindari spam notifikasi. Pengelolaan izin melibatkan permintaan izin akses pertama kali atau tindakan tertentu, serta pengaturan izin yang memungkinkan pengguna mengelola notifikasi. Untuk menjaga keselamatan dan privasi, penting untuk mengenkripsi komunikasi antara PWA dan server, menjaga privasi pengguna, dan menghindari pengiriman notifikasi berlebihan atau tidak diinginkan. Selanjutnya, interaksi pengguna dengan push notification. Pengguna berinteraksi dengan pemberitahuan push melalui tindakan seperti mengklik notifikasinya, menutupnya, atau menggunakan tindakan yang terkait seperti buka atau bagikan. Contoh tampilan pemberitahuan ada gambar di samping ya, yang berisi judul, isi, dan gambar serta opsi tindakan yang dapat digunakan pengguna untuk merespon notifikasi dengan lebih interaktif. Selanjutnya, memonitor kinerja push notification. Yang pertama, memahami metrik kinerja push notification, yaitu penting memahami metrik notifikasi push, termasuk tingkat konversi, klik, waktu respon, penolakan, dan interaksi pengguna untuk mengevaluasi efektivitas notifikasi PWA. Yang kedua, alat untuk memonitor kinerja. Terdapat berbagai alat pemantauan kinerja notifikasi yang dapat digunakan seperti Google Analytics, Firebase Analytics, atau alat pihak ketiga seperti OneSignal Analytics. Alat ini membantu kita melacak dan menganalisis data kinerja notifikasi secara rinci. Yang ketiga, penyempurnaan notifikasi. Dengan memahami metrik, kita dapat mengoptimalkan notifikasi, mengukur waktu pengiriman yang efektif, mengirim pada saat yang tepat, dan merancang pesan yang menarik. Kustomisasi notifikasi berdasarkan data pengguna seperti preferensi atau riwayat interaksi meningkatkan respon yang positif. Selanjutnya, best practice untuk push notification di PWA. Yang pertama adalah tentukan kesan pertama. Jadikan pesan pertama yang pengguna dapatkan setelah memperoleh izin push notification sebagai sesuatu yang menarik. Yang kedua ada pertimbangan waktu yang tepat. Kirim push notification saat pengguna sedang aktif dan dapat memperhatikan pesan tersebut. Yang ketiga, personalisasi pesan. Sesuaikan pesan push notifikasi dengan minat dan preferensi pengguna. Selanjutnya ada menyiapkan push notification di PWA. Yang pertama ada pengaturan developer, kemudian kode integrasi, dan selanjutnya ada pengujian. Selanjutnya ada studi kasus penerapan push notification dengan PWA. Yang pertama ada Alibaba.com mengadopsi PWA dengan notification push untuk meningkatkan pengalaman belanja pengguna. OLX juga sama untuk meningkatkan belanja pengguna dan juga menampilkan iklan-iklan seperti penawaran, pesan, dan status iklan. Dan selanjutnya ada CNN, ini situs berita CNN Indonesia menawarkan notification push kepada pengguna untuk mengikuti berita terbaru dan perkembangan terkini. Selanjutnya kesimpulan dan poin utama. Ada dua, yang pertama pentingnya push notification. Push notification memainkan peran penting dalam meningkatkan keterlibatan pengguna dan memberikan informasi terkini. Yang kedua, implementasi pada PWA. Dengan mengetahui cara kerja push notification dan mengikuti praktik terbaik, kita dapat mengoptimalkan penggunaan push notification di PWA. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.